Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One on the Spot, pemirsa. Masih setia bersama dengan kita juga. Ada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri, banyak suara-suara, baik itu bahkan dari para ahli, para pakar, dan juga banyak suara lain yang menyebutkan sudah seharusnya Pak Menteri, harga eceran tertinggi beras ini dinaikkan. Anda pasti punya hitung-hitungan jelas, Pak Menteri. Gini, itu mungkin masih perlu banyak baca data. Kenapa kemarin kami cek? Ya. Bukan data saya, bukan kata saya. Karena kita sekarang satu pintu, itu BPS. BPS, oke. 3 bulan lalu, BPS mengatakan harga turun tingkat petani. Oke, tetapi harga naik di tingkat konsumen. Ada apa ini? Data aku baca. Nah mungkin pengamat itu atau ahli itu belum baca data itu. Aku itu main data. Nggak boleh omong-omong menggunakan rasio. Oke, selesai. Kami cek. Ternyata kami temukan 2 hal. Yang pertama, manipulasi data di Cipinang. Manipulasi data, ya, Pak? Kami periksa data karena dari Cipinang awal mula mengatakan Pasar bahwa induk, ya? Pasar Induk ada di sana seseorang mengatakan supply ke Cipinang menurun. Ini tidak mungkin. Produksi naik bukan kata saya, kata BPS. Produksi naik bukan kata saya, FAO. Produksi naik bukan kata saya, Kementerian Amerika, United States Department of Agriculture. Dia umumkan bahwa produksi Indonesia naik. Terus siapa lagi kita percaya? Kami cek data itu 5 tahun per hari. Tiap hari aku cek. Satu-satu aku cek. Itu subuh. Aku cek. Ada anomali di sana. Aku temukan lagi anomali. Sudah 2 anomali. Keluar beras 11 juta satu hari. 11.000 satu hari. Yang dulunya maksimal 3.000. 3.000 selama 5 tahun tiap hari. Ini tiba-tiba 11.000. Kalau 11.000 itu macet di sana, nggak muat mobilnya yang ngangkut. Itu yang menyebabkan akhirnya beras berkurang di Cipinang. Enggak. Dia datanya. Data itu. Kemudian Satgas Pangan aku minta turun, cek. Ini nggak benar, anomali sudah 2 kan? Cek turun, katanya ini adalah stock of name. Perbaikan data dan segala. Berarti data yang dulu salah semua kan? Nggak bisa jawab lagi. Ini jangan dipermainkan. Oke, berarti sudah 2 kan? Tidak ada alasan harga naik. Stok banyak, produksi naik menurut BPS. Kalau pengamat mau komplain, ke BPS, ke FAO, ke Amerika. 3 tempatnya bisa bertanya, jangan di Kementerian Pertanian. Aku olah data itu. Oke, selesai. Anda gunakan data objektif, ini objektif, bukan data Anda. Dan data Bulog, stok kita 4 juta. Sekarang HET kan ada di atas HET. Ya kan? Melanggar nggak kalau di atas HET? Apapun ceritanya. Melanggar kan? Di atas HET, kemudian bukan kualitas sebenarnya. Saya ulang, ini adalah beras biasa bukan premium. Oke? Harusnya harganya 12.500. Oke? Tapi ini di atas HET pula. Sudah kondisinya beras biasa, tapi dijual 17.000. Atau 18.000. Selisih 5.000. 5.000 kali 1 juta, 5 triliun. Kalau 20 juta, itu 100 triliun. Produksi kita, beras kita 30 juta lebih. Artinya ada yang membiarkan, Pak? Apanya? Semua enggak, tidak biarkan. Kita sudah kirim ke penegak hukum. Kemarin-kemarin mereka begitu berani? Dulu aku tindak waktu periode pertama. Aku tutup segel malah. Tapi kenapa masih berani hingga saat ini, Pak? Kejahatan itu pasti ada. Memang lahir di bumi. Ada setan, ada malaikat. Tidak mungkin kejahatan. Hanya saja kita harus memitigasi, menekan, mengurangi. Itu dia. Kita tidak boleh lengah demi orang banyak. Kami, Pak, publik maunya ini tidak hanya ditindak bagi kelas bawah saja. Ya. Tapi kita ingin pucuk pimpinan korporasi tersebut juga bertanggung jawab. Kalau saya ya, yang kecil, pengecer, jangan ditindak. Yang ditindak sumbernya, yang besar. Kasihan yang pengecer di pinggir jalan, untungnya Rp500, Rp200, dia tidak tahu persoalan. Tapi sumbernya ini siapa yang memproduksi?
dari sana asalnya kan. Asalnya ini jadi bukan harga saja HET ya. Kan ada yang mengatakan HET bukan. Ini beras biasa di label premium dengan medium. Anda sudah sampaikan ini pula ke Satgas Pangan? Oh, tertulis. Tertulis. Aku kirim tertulis. Seberapa yakin Anda bahwa harapan Anda tadi, pucuknya juga akan kemudian... Kita harus yakin. Hakul yakin. Anda pantau terus Pak, bagaimana prosesnya? Oh iya. Harian. Harian. Iya. Update terakhir seperti apa? Tersangka sudah naik penyidikan, ada kalau tidak salah 10 apa 20 merek sudah naik penyidikan. Beras oplosan? Iya. Dan yang di Riau, kami apresiasi, saya baru pulang dari Riau, diskusi dengan Kapoldanya. Kapoldanya cukup luar biasa, bergerak cepat, ada oplosan, SPHP, macam-macam, dan seterusnya tersangka. Kami apresiasi Pak Kapolda Riau. Saya baru 3 hari yang lalu dari sana. 3 hari lalu dari sana, dan artinya untuk saat ini dari 212 merek yang Anda pada saat itu laporkan, sudah ada 10 tersangka? Enggak, naik penyidikan. Naik penyidikan, Iya. 10 merek 10 merek kalau tidak salah. penyidikan. Iya. Oke, Anda pantau terus artinya. Iya. Kami ucapkan selamat Pak, dan juga banyak yang mengapresiasi tindakan tegas seorang Andi Amran Sulaiman. Gak ada takutnya kayak gitu ya Pak ya. Pak Prabowo support penuh? Oh, Pak Prabowo support. Sebenarnya saya paling penakut, bukan berani. Kenapa? Takut pada Tuhanku. Karena ada ancaman lebih berat di sana nanti. Beban Anda berat ya Pak? Berat. Dan kalau nagih orang-orang kecil nanti terutama, nagih haknya, nagih keadilan, 286 juta orang akan nagih kita nanti. Sebenarnya saya paling penakut, bukan pemberani. Justru yang pemberani adalah yang melakukan pembiaran, orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan tapi Anda siap mengusut ini hingga tuntas ya Pak? Oh, kami terus pantau loh Pak Menteri. Enggak, ditanya penegak hukum. Di sini sudah selesai. Oke. Anda tetap kawal kan? Dan juga jangan sampai kemudian tadi Pak, mati 1 tumbuh 1000. Ya, gitu, dibunuh 1000 tuh. Nah, jadi siap terus menghabis itu ya Pak? Iya. Oke. Dan data juga yang mengejutkan kami Pak Menteri bahwa produksi beras nasional kita, tadi juga Anda sempat sampaikan, mencapai 4,2 juta ton. Di stok. Stok, betul. Ya. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Tertinggi. Kita bisa sampaikan bahwa kita sudah swasembada pangan. Bahkan melebihi target yang sudah ditentukan oleh Pak Presiden. Izin Bapak, dijawabnya sesaat lagi. Kami kembali untuk Anda di One on One on the Spot, pemirsa.